Pertanyaan berikut dari Koster Sianturi, Desa Lobutolang, Paranginan, Humbalang, Hasundutan. Oh, ini lengkap banget dikasih tahu alamatnya. Oke, kita baca pertanyaannya. Shalom Bapak Ibu Pendeta, kami mau bertanya, apa visi misi sebenarnya berdirinya gereja-gereja di dunia ini? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta. Terima kasih. Pertanyaannya, apa misi visi sebenarnya berdirinya gereja-gereja di dunia ini? Saya mau soroti kata-kata dalam pertanyaan ini yang mengatakan berdirinya gereja-gereja di dunia ini. Ini bisa dilihat dari paling tidak dua sudut pandang. Gereja-gereja berdiri di dunia ini dalam sudut pandang Alkitab atau seperti kenyataan yang terjadi sekarang. Coba kita lihat saja, karena ini acara tajam, tanya jawab Alkitab, yang kita nonton malam-malam, tajam. Jadi kita hanya mau lihat contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab tentang gereja-gereja yang berdiri. Kan begitu. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga, di sana ada pekabaran kepada 7 gereja, 7 jemaat. Walaupun di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan di sana jemaat, dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia, yang juga diterjemahkan gereja. Jadi gereja dan jemaat itu sama. Jadi kalau kita katakan Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama, yaitu pekabaran kepada jemaat di Efesus, itu artinya gereja di Efesus. Lalu kemudian dalam pasal yang kedua ayat yang ke-8 ada gereja di Smyrna, gereja di Pergamus, gereja di Tiatira. Jadi gereja dan jemaat, dua kata bahasa Indonesia yang di dalam bahasa Yunaninya sama saja, yaitu eklesia. Oke, jadi kita boleh gunakan jemaat, kita boleh juga menggunakan gereja, sama saja. Jadi di dalam Alkitab digambarkan ada banyak gereja. Ada gereja di Efesus, gereja di Smyrna, Pergamus, itu pada abad yang pertama, penghujung abad yang pertama, sudah tahun 90-an, menjelang tahun 100 AD. Waktu itu Yohanes yang kekasih sudah tua, menerima penglihatan, dan di zamannya ada gereja-gereja tersebut. Walaupun gereja yang ada di Pergamus belum disebutkan di zaman Rasul Paulus, tapi gereja di Laodikea, contohnya yang disebutkan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, kalau tidak salah itu mulai ayat yang ke-14, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini jemaat yang di Laodikia ini sudah pernah disebutkan juga pada zaman Rasul Paulus yang hidup kurang lebih 30 tahun. Kurang lebih 30 tahun sebelum kitab Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes yang kekasih. Coba kita lihat di dalam buku Kolose. Di sana dalam buku Kolose pasal yang keempat dituliskan tentang Laodikea. Contohnya saya baca ya, di ayat yang ke-16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibaca juga di jemaat Laodikea. Jadi ada jemaat Laodikea. Jadi ada jemaat-jemaat yang sudah ada di zaman Rasul Paulus. Lalu ada gereja-gereja juga yang bertambah lagi. Ada Pergamus, jemaat Smyrna atau gereja Smyrna. Ada gereja Sardis, Tiatira, dan lain sebagainya. Yang belum disebutkan di zaman Rasul Paulus. Nama-nama dari jemaat itu. Artinya gereja bertambah. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan gereja bertambah? Yang tadinya cuma di Yerusalem, lalu kemudian di Antioquia, sudah masuk di Galatia, masuk di Asia Kecil, Efesus dan sekitarnya, lalu kemudian menyeberang ke Eropa, sudah sampai ke Filipi, Tesalonika, turun ke Berea, turun ke Akaya, lalu sampai Korintus, bahkan menyeberang sampai ke Roma, sampai gereja itu ada di mana-mana. Tapi apa yang dimaksudkan dengan berdirinya gereja-gereja tersebut? Sekalipun ada banyak jemaat di berbagai tempat pada saat itu, tetapi tidak ada yang namanya setiap gereja dibiarkan untuk mengajarkan ajarannya masing-masing. Itulah sebabnya para rasul itu giat menulis surat. Untuk apa? Salah satu tujuan dari surat itu adalah untuk menghubungkan jemaat-jemaat itu supaya mereka tetap satu di dalam Kristus.
Karena konsep jemaat adalah tubuh Kristus itu sangat ditekankan, di mana Kristus adalah kepalanya. Jemaat adalah tubuh Kristus, satu. Makanya ada ayat dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu Bapa, satu Roh, ya, satu iman, disebutkan semua di sana. Tidak ada yang berbeda-beda, semuanya mengikuti ajaran yang sama yang didasarkan atas firman Tuhan yang disampaikan melalui para rasul, murid-murid Tuhan, dan rasul-rasul yang lain yang diangkat oleh Tuhan. Hanya ada satu hari perhentian pada saat itu. Hanya ada satu sistem persembahan contohnya. Tidak ada dikatakan, oh persembahan terserahlah. Tidak, bahkan persembahan yang ada di Korintus dikumpulkan, dibawa juga untuk membantu yang ada di Yerusalem, lalu kemudian yang ada di Makedonia dibawa juga, jadi didistribusikan dengan baik. Ada suatu sistem perhimpunan, ada penatua-penatua yang diangkat, di mana Paulus mengirimkan contohnya Titus dalam surat Titus pasal 1. Titus dikirimkan untuk datang ke Kreta, di pulau yang namanya Kreta, supaya di sana ia boleh mengangkat penatua-penatua jemaat karena waktu itu belum sempat. Ya, jadi semuanya diatur dengan baik sehingga gereja itu betul-betul adalah satu kesatuan, satu tubuh, walaupun ada gereja-gereja berdasarkan lokasi. Tetapi lokasi satu gereja tidak membuat gereja itu berbeda dalam hal ajaran, dalam hal iman, dan dalam hal praktek yang mereka lakukan. Nah, gereja pada saat itu secara keseluruhan apa yang menjadi misi dan visi mereka? Misi dan visi mereka sama dan satu. Tidak ada yang mengatakan kalau kami dari Paulus, kami dari Kefas. Waktu ada yang mengatakan demikian di Korintus, Paulus langsung tulis surat dalam buku 1 Korintus pasal yang ketiga, dia katakan bahwa aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya, Petrus di dalam buku 1 Petrus menyebutkan tentang Rasul Paulus, ya, tentang rekannya, walaupun Paulus bukan dari kalangan 12 rasul, tetapi dia dipanggil juga oleh Tuhan. Jadi ada kesatuan dalam kepemimpinan, ada kesatuan di dalam sistem jemaat pada saat itu, ada kesatuan di dalam ajaran dan di dalam iman. Itulah gereja yang satu, yang walaupun banyak yang bertambah di tempat-tempat yang lain. Misi atau visinya apa? Saya baca satu ayat saja, ada beberapa ayat yang mungkin bisa menjelaskan, tapi ayat ini bisa kita sebut sebagai suatu rangkuman tentang apa misi, mengapa gereja itu didirikan. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, yang mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Jadi umat-umat Allah dipanggil untuk menjadi suatu tubuh, suatu gereja pada zaman Alkitab itu. Untuk apa? Supaya sebagaimana mereka telah mendapatkan keselamatan, mereka juga boleh mengabarkan tentang keselamatan itu kepada orang yang lain. Mereka diberkati untuk menjadi berkat. Konsepnya sama dengan apa yang disebutkan tentang Abraham yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di mana di Kejadian pasal yang ke-12 Abraham dipanggil dan katanya ia akan, saya baca sajalah daripada saudara-saudara juga hanya ikut membayangkan tentang ayat itu. Konsepnya sama, tentang dipanggil untuk selamat supaya bisa membawa keselamatan juga bagi banyak orang. Kejadian pasal yang ke-12, kita lihat bagaimana pada waktu Abraham itu dipanggil. Kita baca di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, firman Tuhan pada Abraham, dan dari rumah bapamu
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ia dipanggil untuk diberkati supaya melalui dia orang lain juga bisa diberkati. Konsepnya sama dengan misi gereja yang disampaikan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dipanggil untuk keselamatan supaya melalui kita banyak orang juga boleh mendengarkan kabar tentang keselamatan itu. Terima kasih.